Apa Anda seorang wanita yang lemah dan tidak berdaya? Wah, Anda rugi sekali. Kalau kita belajar dari Alkitab, ternyata wanita-wanita di Alkitab itu bukan wanita yang lemah tak berdaya, tetapi wanita-wanita yang bisa mengambil alih ketika suaminya invalid. Raja-raja Israel kan cerita tentang apa, saudara? Kalau lihat ya, kalau ibunya baik, anak-anaknya baik, saudara. Raja itu pasti baik. Kalau ibunya nggak baik, ya anak-anak itu ya amburadul, saudara. Nggak karu-karuan. Aneh ya, bisa begitu ya, saudara ya. Nah, ternyata, saudara, ada namanya mother and daughter. Mother and daughter adalah sebuah filosofi Yahudi, saudara, yang berasal dari ceritanya ibunya Musa, ya, ibunya Musa, Yokebed itu sama kakaknya Musa, Miriam. Jadi intinya begini, Musa ini waktu lahir kan, ya, waktu mau lahir itu, bapaknya Musa ini adalah pemimpin orang Israel di Mesir, atau namanya Hanasi, ya, Hanasi. Jadi bapaknya Musa ini takut, saudara ya, sama perintah Mesir bahwa anak-anak yang lahir, ya, kalau laki-laki maka dia harus dibunuh. Nah, bapaknya ini mau bunuh Musa. Lalu si Miriam waktu itu konon ya, waktu itu Miriam itu masih kecil, antara 3 sampai 6 tahun umurnya. Mungkin masih kecil gitu ya. Lalu Miriam itu ngamuk ya sama bapaknya. Tapi di dalam tahun yang lain katanya umurnya 13 ya, 12 atau 13, tapi ada yang bilang katanya masih umur 6 tahun gitu ya. Marah sama bapaknya. Kamu ini pengecut, intinya begitu ya, ngomong ya, dalam cerita Talmud itu ya, saudara ya. Terus akhirnya saudara, ibunya Musa berani nekat, selama 3 bulan ditahan, ya, nggak dibunuh tapi nggak ditahan, dan akhirnya 3 bulan tangisnya makin keras, baru dihanyutkan. Kakaknya Musa ngikutin dari belakang, saudara ya, ngikutin dari belakang. Sengaja itu idenya kakaknya Musa, Miriam. Sengaja itu dihanyutkan sampai ke tempatnya Putri Firaun, saudara. Nah, jadi itu memang disengaja, ya, disengaja Musa itu dihanyutkan biar ketemu Putri Firaun, karena mereka kenal Putri Firaun itu tidak punya anak. Ya, Putri Firaun itu menikah tapi tidak punya anak, ya, saudara ya. Jadi sama Putri Firaun itu melihat, oh ada bayi Ibrani diambil, dipelihara. Nah, itu ceritanya gitu. Nah, kalau tidak ada Yokebed dan Miriam, maka tidak ada orang Israel hari ini. Ya, sehingga cerita mother and daughter yang bekerja sama dan dia dominan ya di rumah itu, mereka yang mereka itu yang memutuskan di dalam rumah tangga itu, mereka yang memutuskan. Jadi wanita Yahudi itu adalah yang memutuskan ya semua boleh apa nggak boleh di rumah tangga. Kalau di dalam komunitas, laki-laki Yahudi itu yang memimpin ya untuk komunitas, tetapi di rumah semua laki-laki, bahkan Presiden Netanyahu aja takut sama bininya, saudara. Ternyata begitu, saya baru ngerti ya. Jadi laki-laki Yahudi, wah itu gagah perkasa, mau Samson lah, mau Daud lah, begitu sampai rumah, ya takut sama istrinya, saudara. Ya karena memang itu tradisi Yahudi, ternyata memang begitu, ikatan suami takut istri, saudara. Wah kalau di pemerintahan dia gagah berani. Makanya lihat ya, Esther, dia bisa mempengaruhi Ahasiweros ya. Perempuan-perempuan Yahudi itu dia sangat kuat pengaruhnya terhadap laki-laki Yahudi. Jadi Anda jangan bilangi banci lu, takut diketekin istri lu. Oh, jangan tanya begitu, saudara. Mereka kalau lagi perang bunuh-bunuhan, bisa bunuh-bunuhan. Tetapi di rumah mereka sama istrinya mereka nurut ya. Itu memang begitu, saudara ya. Sama istrinya nurut. Saya lihat ya, saya pergi ke rumahnya dosen kami ya, kita tiap berkala ya, setiap Sabat itu kita diundang ke sinagog, lalu pulangnya kita makan di rumah dosen kami. Ya istrinya dominan gitu ya, mau pendiam kayak apa ya, dia dominan, yang atur ya istrinya. Ya, yang atur istrinya. Anda kalau lihat ya ceritanya raja-raja Yahudi kan juga sama kan, raja-raja Israel itu kan, ya kan? Daud ya kan didatangi sama Bathsheba, ya nurut, saudara. Sudah jadi istrinya ya. Oh dulu janji Salomo yang jadi raja. Oke, bawa sini Salomonya. Ya kan?
Ya, Esther juga termasuk ya, orang-orang Yahudi, orang perempuan Yahudi yang penuh kuasa ya. Mau suaminya raja sekalipun, raja pun tunduk pada wanita, saudara ya. Itu ceritanya dari Musa dan Miriam itu benar-benar ya. Tetapi ada lagi saudara, dari asal usulnya, yaitu siapa? Abraham sama Sarah. Abraham sama Sarah, lihat, Sarah yang menentukan di rumah tangga itu mau diapain. Itu usir, ya usir. Abraham harus usir, saudara. Dia nggak boleh di sini. Ya dia harus pergi. Dan ternyata, ya kalau Anda melihat, istri-istri itu seringkali menyelamatkan keluarganya, saudara ya. Ketika suaminya geblek gitu, siapa di sini suami-suami yang geblek? Biasanya menyelamatkan keluarganya itu justru istri-istrinya. Tetapi hati-hati saudara, kalau istri itu geblek, biasanya ya bubar, saudara. Biasanya ya bubar, ya. Sehingga ya peranan seorang ibu itu sangat luar biasa sekali dalam kehidupan seorang Yahudi. Tapi ini kan cerita orang Yahudi ya, setiap negara, setiap bangsa punya kultur. Tapi saya lagi mau cerita kisah tentang 1 Timotius 2 ini. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam ayat 11 itu, ya, bukan seorang istri harus tunduk dan taat kepada suami, bukan. Seorang istri harus belajar tunduk dan taat, bukan. Artinya, seorang istri harus menjadi matetes, harus menjadi seorang murid. Ya, seorang istri itu harus belajar matetes, ya, dengan tenang dan penundukan diri. Jadi di dalam publik, nanti ada lagi dalam 1 Korintus 14 ya, di ruang publik ya, seorang wanita itu harus menunjukkan kelemah lembutannya dia. Tidak boleh dominan. Kalau mau nanya, nanyanya di rumah. Tetapi seorang istri harus belajar. Tidak ada wanita Yahudi buta huruf. Tidak ada, saudara. Kalau Anda lihat, wanita-wanita Yahudi itu rata-rata orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Ya, makanya mereka bisa menguasai suaminya. Nah, apa Anda seorang wanita yang lemah dan tidak berdaya? Wah, Anda rugi sekali. Kalau kita belajar dari Alkitab, ternyata wanita-wanita di Alkitab itu bukan wanita yang lemah tak berdaya, tetapi wanita-wanita yang bisa mengambil alih ketika suaminya invalid. Jadi Anda jangan putus asa, Anda jangan sedih ketika suami-suamimu invalid. Baik itu karena sakit, baik itu karena kolaps bangkrut, baik itu karena masalah psikologis, atau banyak hal ya. Atau suamimu meninggalkanmu. Jangan takut saudara. Karena Tuhan ternyata memberikan karunia kepada wanita ini sesuatu yang luar biasa. Dalam 1 Timotius 2 tadi kan juga dikatakan, bukankah Hawa yang terperdaya? Salah saudara. Sebenarnya bahasanya bukan terperdaya, tapi mau dibujuk. Ya, mau dibujuk. Saudara, kalau Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, ya, apakah manusia bisa punya anak, saudara? Enggak kan bisa. Seorang wanita yang bijak, dia akan berani mengambil resiko untuk keluarganya dengan cermat sekali. Tetapi bukan ya, seorang lelaki biasanya ceroboh ya, tapi seorang wanita biasanya lebih cermat. Ada nggak yang cermat? Oh, banyak. Biasanya kalau dia udah mabuk judi, serakah dengan uang, ya hati-hati saudara. Makanya tadi dikasih tahu bagaimana kamu bisa menjadi bijak seorang wanita itu. Kamu jangan berhias, orientasimu jangan berhias perhiasan-perhiasan jasmani. Tapi mulailah kamu lengkapi hatimu dengan keindahan yang dari sorga. Aksesoris-aksesoris sorga, kebaikan, cinta kasih. Seorang wanita yang terbiasa dengan kebaikan, cinta kasih, kekudusan, kesederhanaan, tiba-tiba akan membentuk cara berpikirnya dia, saudara. Sehingga orang-orang ini, wanita-wanita ini biasanya akan menjadi wanita-wanita super, ya, yang bisa membimbing suaminya supaya jangan terjerumus ke dalam hal-hal yang nggak baik. Jadi, kalau seorang laki-laki, ya, dia memperlakukan istrinya dengan baik, maka istrinya itu akan menjadi guidance bagi dia, saudara.